Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini aku mau ke GGD untuk tes corona karena aku punya keluhan di batuk, di flu, sama di tenggorokan sakit. Jadi just to be sure kita cek aja ya. Nanti aku lihat dulu ya, boleh nggak kita bikin video atau foto ya. Tapi kalau dari websitenya sih, dari emailnya itu mereka nggak izinin. Jadi nanti aku kasih tahu aja ya gimana mereka ngetesnya gitu. Ya udah teman-teman, tunggu terus ya videonya ya. Udah mau nyampe lokasi teman-teman, jadi harus disuruh pakai masker dulu dari sini. Kita lihat ya, boleh bikin foto buat video ya. Dulu. Hai guys, jadi aku udah selesai tadi di dalam itu sih cuma sebentar, cuma ngantrinya aja yang lama karena banyak orang juga yang ngantri. Jadi sekitar ada 4 line gitu, tapi banyak ya. Tapi mereka kasih jarak tetap, dan di dalam itu aku nggak boleh ambil foto dan nggak boleh bikin video. Jadi ya aku tidak bisa kasih foto atau video ya teman-teman. Jadi aku cuma bisa kasih tahu kalau itu tuh dimasukin alat kayak spatula gitu ke dalam hidung, dan dalam hitungan 3 detik selesai. Tapi di dalam itu aku ngantri teman-teman, ngantri ternyata banyak juga yang tes corona, dan di dalam itu juga banyak kamar ya, ada sekitar 25 kamar, tapi yang nomor 21 sampai 25 itu tuh ada 21A dan 21B, dan aku di bagian kamar 25. Jadi kamarnya lumayan banyak untuk tes, dan orangnya juga banyak juga tadi yang pas aku ngetes itu ya. Jadi aku harus ngantri dulu, dan sayangnya aku nggak bisa ambil foto atau video karena di situ ada tulisannya ya, hand photo of film opname. Film opname. Jadi nggak boleh foto dan nggak boleh bikin video. Di dalam harus pakai masker. Tetap mereka jaga jarak, ada
line-nya ya untuk jaga jarak, dan hasilnya itu sekitar 24 jam sampai 48 jam by phone. Dan apa aja yang dibawa itu hanya karena aku udah punya KTP ya, maksudku aku sudah punya kartu izin tinggal, jadi aku hanya bawa ID cardku sama email yang bikin appointment itu. Jadi handphoneku lah ya, handphone sama ID card aku bawa. Bisa juga ada juga kok tadi orang aku lihat ada yang pakai paspor ya. Cuma tadi juga mbaknya nanya aku ada pasportnya nggak, aku bilang aku adanya ID card. Oh ya udah sini nggak apa-apa katanya. Jadi aku cuma tunjukin ID cardku, terus tunggu lagi sampai orang yang depanku selesai tes baru aku masuk. Dan di tes itu ditanya, kamu pertama kali ya sama petugasnya kan? Iya aku pertama kali. Ya udah kamu relax dulu, disuruh relax dulu. Jadi setelah relax baru dimasukin spatulanya itu. Mereka kasih tau kok ini baru ya, terus ininya nanti dimasukinnya tuh sampai jarak segini katanya, digituin kan. Jadi oh ya sebelum spatulanya dimasukin aku harus buang ingusku dulu, maksudnya dikasih tisu suruh apa sih kayak nyingsring gitu. Jadi setelah aku nyingsring, jadi mereka langsung, bukan mereka cuma satu orang ya, jadi si mbaknya langsung masukin spatulanya, dia hitung 1, 2, 3 selesai katanya gitu kan. Ya udah terus aku tanya berapa resultnya kapan, 24 jam sampai 48 jam by phone. Terus aku bilang ya udahlah terima kasih. Jadi kita tunggu hasilnya, semoga hasilnya negatif ya teman-teman, karena aku sih keluhannya itu batuk, gatel, terus kalau nelen itu sakit, terus ada ingusnya juga, jadi batuk terus gitu. Jadi suamiku udahlah kita tes aja gitu, takut kenapa-napa juga kan, soalnya kalau aku sakit suamiku juga nggak boleh kerja gitu. Jadi lebih baik kita tes, gak usah takut teman-teman, gak usah takut. Jadi kalau misalkan kalian punya keluhan bisa tes aja, langsung telepon di mana lokasi kalian terdekat, nanti mereka akan kasih tahu lokasi kalian untuk tes. Karena aku di Rotterdam jadi aku diarahinnya ke Ahoy. Jadi segitu dulu teman-teman, kita tunggu hasilnya ya. Mudah-mudahan sih negatif hasilnya ya. Nanti aku kasih tahu ke hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, dah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Risa. Sesuai dengan janji aku yang aku akan ngasih tahu kalian hasil dari tes PCR aku, tes corona. Jadi aku ceritain dulu ya. Jadi 2 hari, hari Senin ceritanya. Jadi sekitar 3 hari yang lalu deh, aku ada keluhan tuh di tenggorokanku tuh gatal, terus kayak batuk kering gitu ya, tenggorokanku gatal. Terus ada flu-nya juga. Lihat, dengerin aja deh suara aku kan agak beda ya, agak minder. Terus kalau untuk sesak napas sih nggak ada, terus fever, demam juga nggak ada. Jadi keluhan aku tuh cuma di batuk sama di kayak ada flu-flunya gitu kan. Jadi aku pas suamiku kerja, aku WhatsApp suamiku kan, aku bilang aku feeling not good nih, ik voel niet lekker. Jadi aku kasih tahu suamiku WhatsApp, terus suamiku tanya keluhannya apaan aja gitu kan. Ya dibatuk aja sih, dibatuk sama di flu gitu. Boleh nggak sih kalau hari ini Sven itu anakku ya, nama anakku, nggak usah sekolah, jadi aku mau istirahat dulu hari ini, siapa tahu besok udah sehat lagi gitu kan. Jadi tapi ternyata tiba-tiba suami aku kasih kabar kalau dia on the way ke rumah dan kita mau ngelakuin tes corona, hanya untuk memastikan aja sih, karena suamiku kan kerja kan. Kalau misalnya suamiku kerja dan salah satu anggota keluarga itu ada yang sakit kena corona, dan suamiku itu harus stop, berhenti bukan berhenti sih, maksudnya ia tidak bekerja dulu selama 14 hari atau 2 minggu. Jadi suamiku tiba-tiba udah berangkat pulang ke rumah, dibilang kamu siap-siap ya, kita mau ke GGD namanya di sini, GGD untuk cek corona. Nah setelah sampai di sana aku tuh nggak bisa nggak boleh ngambil foto dan nggak boleh ambil film ya, bikin video gitu nggak boleh. Tapi yang antri di sana banyak ternyata teman-teman. Tapi tetap ya harus pakai masker, harus jaga jarak gitu kan, ada line-nya gitu di sana.
Dan di sana kamarnya juga udah banyak kan, kamarnya banyak banget, ada sekitar 25-an kamar. Dan itu apa, satu orang satu ya, tetap ya pakai mereka sebelum mereka masukin ke aku, mereka cuman tunjukin sih spatulanya itu panjang, dimasukin ke hidung. Rasanya, sorry teman-teman, tadi aku lagi batuk-batuk ya. Jadi ditunjukin kasih spatulanya kalau ini tuh baru ya, dan itu dimasukin ke hidung aja, jadi dia nggak yang dari mulut, tapi dia hanya melalui hidung. Dan itu hitungannya hanya 3 detik aja, 1, 2, 3 selesai gitu. Dan mereka juga nggak tanya sih keluhannya apa. Jadi tiba-tiba ya, berarti kalau yang udah bikin appointment untuk tes, berarti mereka punya keluhan ya. Jadi mereka pas di dalam kamar mereka nggak ditanyain lagi. Tapi di sana itu begitu masuk ke dalam ruangan itu, di dalam kamarnya, karena ada 25 kamar kan. Jadi aku di bagian paling belakang, karena di depan itu kamar 1 sampai nomor 20 di bagian depannya. Setelah ngantri langsung masuk ke dalam ruangan. Ada 20 kamar. Jadi setelah ngantri itu masuk kamar 1 sampai 20. Dan itu hanya menunjukin KTP atau paspor, karena aku sudah punya KTP, maksudku sudah punya verbal kuning ya, izin tinggal. Jadi aku hanya tunjukin KTP ku, lalu aku masuk dites. Jadi sebelum dites itu kita harus nyingsring dulu ya, maksudnya mungkin buang ingus gitu. Setelah itu langsung dimasukin, dan hasilnya adalah negatif. Yeay, puji Tuhan aku hasilnya negatif dari corona. Jadi itu hanya flu biasa ya, atau kalau di sini ada namanya hooikoord ya, alergi dari serbuk-serbuk bunga gitu. Jadi menurutku sih antara aku yang terlalu kecapean, jadi makanya aku bisa sampai batuk, kepilek gitu ya. Dan aku juga punya alergiku tuh alergi debu, udara dingin. Kalau udara dingin biasanya aku bentol-bentol di sini ya. Dan sama itu tadi yang si hooikoord. Nah, hooikoord ini kan tiap tahun datang ya. Jadi aku tiap tahun itu wajib yang namanya flu batuk setiap hari itu sampai musimnya hilang. Jadi hooikoord ini buat aku itu sangat mengganggu ya, karena dibalik bersin terus itu kan bisa bikin kita pusing ya teman-teman. Jadi aku bantunya dengan minum obat. Jadi di sini ada obatnya juga kan, obat yang untuk hooikoord. Aku minum itu biar nggak tambah parah kan. Nah, yang ini pun batuk, aku kasih minum obat ya. Biasanya aku paling anti ya, paling nggak suka gitu minum obat. Tapi karena ini batuknya sudah mengganggu ya, apalagi kalau malam gitu, bikin kita nggak bisa tidur. Jadi aku minum obat batuk. Jadi hasilnya itu negatif. Aku dapet itu hari besoknya, karena hasilnya itu 24 jam sampai 48 jam. Dan by phone ya teman-teman, mereka akan telepon. Jadi kebetulan aku harus, karena kalau kita tes itu kita nggak boleh kemana-mana ya teman-teman, jadi harus diem di rumah. Jadi setelah aku tes dari GGD, aku GGD-nya di Ahoy Rotterdam ya, di Rotterdam. Jadi setelah tes aku pulang ke rumah, ya udah aku diem aja di rumah, nggak kemana-mana ya, nggak yang jemput anakku juga suamiku. Jadi bener-bener aku di rumah sampai hasil tes itu keluar. Dan hasil tes keluar, aku dinyatakan negatif dan aku boleh keluar lagi dan aktivitas lagi seperti biasa. Tapi tetap ya harus jaga jarak, pakai masker. Nah ini kebetulan kita yang boleh pakai masker itu di Belanda kalau kita di dalam kendaraan umum ya, seperti bus, tram, metro, train, kereta, tentu kita harus pakai masker. Atau di dalam mobil pribadi, tapi dalam satu mobil pribadi itu kita beda-beda rumah ya, itu juga wajib pakai masker ya, karena nggak tinggal satu rumah, jadi harus pakai masker. Jadi kemanapun di sini, kayak ke supermarket itu harus pakai masker, ke toko obat, ke drogis itu harus pakai masker ya. Kemanapun sekarang udah harus pakai masker. Tapi kalau sekitar jalan kayak gini nih, ini kan aku lagi nunggu bis nih, satu jam lepas, 1 menit lagi aku lewat bisnya. Jadi
nggak perlu pakai masker. Jadi nggak perlu pakai masker, tapi kalau pas sudah mau masuk ke dalam bis itu harus pakai masker ya teman-teman. Lihat kan, kalau tak tuk itu berarti bisnya datang, udah lewat tadi. Nanti pakai bis yang berikut aja karena jemputan aku masih lama kan. Jadi ini hasilnya negatif dan hasilnya itu cepat, hanya 24 jam sampai 48 jam hasilnya keluar dan gratis, tidak bayar. Tapi ini karena kita punya keluhannya. Tapi lain halnya mungkin kalau kita ada keperluan untuk pergi ya ke luar Belanda. Mungkin kalau kita harus cek yang mau berpergian gitu, maksudnya keluar Belanda atau ke Indonesia, itu harus pakai PCR test, dan itu kita harus bayar sendiri ya teman-teman. Dan hasilnya pun berlakunya cuma sekitar 72 jam ya, kalau aku nggak salah, pas sampai di Jakartanya ya. Jadi teman-teman, segitu dulu video tentang tes PCR di Belanda. Gak sakit, cuman gak nyaman, seperti ada kayak kemasukan air itu ya, karena dicolok-colok kan, dicoloknya juga teman 3 detik sih. Dan nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman, kalau misalnya memang kalian punya keluhan batuk, pilek atau apapun itu, mendingan dites aja segera untuk meyakinkan kita ya. Dan di samping setelah tes, jangan lupa vitamin diminum ya, vitamin C, vitamin D, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Aku paling susah sayur-sayuran sih, kalau buah-buahan kalau nggak dipotongin sama suamiku aku nggak mau makan. Jadi aku tinggal makan aja. Tapi kalau sayuran kan Karo bikin sendiri, bayam direbus aja aku makan kok. Jadi kalau sayuran aku nggak masalah, cuman buah aku agak susah. Pisang aja tinggal makan aja aku susah kan, apalagi yang apel harus dipotong dulu kan. Jadi teman-teman, sekali lagi dari aku, nggak usah takut. Kalau kalian punya keluhan, telepon ke KD, bikin janji jam berapa, tanggal berapa, terus kalian datengin dan kalian tahu hasilnya. Semakin cepat kalian tahu hasilnya, semakin bagus buat kalian teman-teman. Kalau kalian dipendem terus, kalau hasilnya negatif, kalau positif kan kasihan ke lingkungan sekitar ya teman-teman. Jadi hasilku negatif, puji Tuhan hasilnya negatif, dan aku udah bisa keluar rumah. Walaupun sebenarnya kalau kita masih ada batuk gitu, sebenarnya ada flu, mestinya diem di rumah. Cuman ini suamiku lagi pergi keluar, jadi mau nggak mau aku harus jemput anakku dengan kendaraan umum. Jadi segitu dulu ya teman-teman. Tetap protokol kesehatan dilakukan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan buah dan makan vitamin. See you in the next video. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya teman-teman. Dadah, stay healthy ya teman-teman, stay healthy. Dadah, Dwi.